Terima kasih pemirsa masih setia di dialog khusus edisi hari ini dengan tema layanan pro Puskesmas Rahma Oda dan layanan UPT Puskesmas Pesantren 1. Sekarang saya ingin mengulik lebih dalam lagi mengenai pelayanan yang ada di dalam gedung ini tadi, Bu, ada pelayanan apa aja gitu? Ya, jadi selain yang saya sebutkan tadi inovasi di bagian pendaftaran, juga ada inovasi di bagian itu tadi ruang pemeriksaan umum, yaitu pelayanan fisioterapi sederhana. Jadi ini merupakan pelayanan yang ditujukan untuk orang-orang yang mengalami gangguan otot atau gangguan kerangka tubuh yang menyebabkan nyeri. Jadi dengan penggunaan fisioterapi sederhana ini yang kita punya sekarang ini masih berupa infrared, itu diharapkan bisa memberikan seperti rehabilitasi medis untuk pasien-pasien yang menderita nyeri akibat kelainan dari otot ataupun kerangka seperti itu. Sejauh ini untuk yang layanan fisioterapi itu untuk orang tua saja atau sudah ada beberapa dari? Ya, memang karena kebanyakan penderitanya ya untuk orang-orang yang sudah tua, maksudnya yang lansia, memang saat ini kebanyakan yang memanfaatkan fisioterapi sederhana itu orang-orang yang lanjut usia. Oh, baik. Ya. Apakah ada inovasi-inovasi lain, Dok, untuk kita ulas bersama untuk pemirsa di rumah mengetahui lebih lanjut apa sih pelayanan yang ada di sini? Ya, selain itu untuk yang di dalam gedung itu ada namanya hipertensi drive-thru. Jadi hipertensi drive-thru ini merupakan kan kalau di McD itu kan ada drive-thru, ya. Di sini juga ada drive-thru. Itu mengambil ide seperti itu, cuman jadi lebih cepat dalam melakukan screening dan juga pengobatan pasien-pasien yang menderita hipertensi sebagai salah satu cara kita untuk menangani target standar pelayanan minimal pasien hipertensi kita yang belum tercapai di tahun 2022 seperti itu. Untuk pelayanannya sendiri setiap hari ya untuk yang drive-thru? Kalau yang hipertensi drive-thru ini sementara masih dilakukan hari Selasa karena ini masih dalam tahap uji coba ya. Jadi nanti kalau memang sudah berhasil bisa diterapkan di lebih banyak hari layanan. Jadi pemirsa, sangat menarik sekali di Puskesmas Pesantren 1 ini memiliki layanan drive-thru untuk para penyakit hipertensi ya. Untuk hipertensi sendiri ini termasuk PTM nggak sih, Dok? Ya benar, PTM. Salah satu PTM yang pasiennya itu ternyata banyak di sekitar kita, cuman masih banyak yang belum sadar untuk memeriksakan diri, jadi ya kita yang menjemput bola seperti itu. Sebenarnya untuk ini kan hipertensi termasuk PTM nih, Dok. Apakah bahaya atau sebenarnya merupakan penyakit biasa gitu, Dok? Ya, memang bahayanya itu karena kebanyakan pasiennya tidak merasa sakit, jadi tidak ada gejala atau asimptomatik. Jadi tidak merasa dia perlu untuk memeriksakan diri, tidak merasa dia untuk meminum obat. Padahal kerusakan yang disebabkan oleh tekanan darah yang meningkat itu terus berlangsung di dalam tubuhnya seperti itu. Ya, jadi nanti ketahuannya kalau dia sudah stroke, kalau dia sudah sakit koroner seperti itu. Jadi harus memang sudah dicek sejak dini gitu ya, Dok, yang mengenai dari awal, harus ditemukan lebih awal seperti itu. Baik. Jika tadi sudah ada beberapa pelayanan di dalam ruangan, sekarang kita beralih untuk di luar ruangan, Pak. Bisa dijelaskan, Pak Ibu? Jadi kalau di Puskesmas itu mempunyai kinerja Puskesmas. Nah, kinerja Puskesmas itu salah satunya adalah UKM. Nah, kalau di UKM itu, jadi kalau masalah tahun dahulu tidak tercapai, maka kita membuat inovasi bagaimana meningkatkan kinerja. Nah, kinerja yang tadi, contohnya adalah TB angka penemuannya sedikit. Nah, dari target SPN standar pelayanan minimal yang disampaikan oleh Dr. Cici. Jadi dengan standar pelayanan minimal yang kurang, maka membuat inovasi. Salah satunya adalah Just TB, jemput dahas suspek TB. Jadi dengan adanya seperti itu, satu meningkatkan capaian kinerja ya tahun berikutnya. Yang berikutnya adalah untuk penemuan kasus dini. Nah, untuk penanganannya lebih lanjut. Jadi seperti itu. Selain TB, Dok, apa ada beberapa pelayanan lain?
Kalau di TB itu ada penanganan yang lainnya adalah namanya detektor padam ya, deteksi faktor risiko penyakit tidak menular yang disampaikan. Jadi kenapa sih kalau targetnya itu harus 100% dari usia produktif 15 sampai lebih dari 15 tahun. Nah, makanya itu untuk mencapai kinerja tersebut bagaimana? Salah satunya adalah door to door dari kader yang sudah kita bina. Nah, itu untuk meningkatkan capaian. Selain itu juga ada namanya lagi musimnya stunting ini, Mbak. Iya, benar. Nah, stunting. Nah, kita ada juga inovasi namanya peduli stunting, penanganan dini pada balita stunting. Nah, itu banyak macamnya, banyak kegiatan-kegiatan baik dari lintas program maupun lintas sektor. Nah, seperti itu. Itu salah satu inovasi-inovasi yang sudah kita jalankan. Sejauh ini untuk stunting itu biasanya ada program apa sih, Dok? Program apa sih, Pak? Misalnya kayak makan sehat gitu atau Ya. apa? Bisa. Jadi ada namanya itu isi piringku. Nah, itu jadi kalau di UKM itu ada namanya rencana kegiatan yang sudah disusun yang bersumber dari PKP atau SPM yang tidak tercapai. Salah satunya adalah isi piringku, kemudian pemantauan penimbangan, penyuluhan. Nah, jadi satu program itu pasti banyak kegiatan-kegiatan untuk siapa sih? Untuk masyarakat sendiri. Biasanya itu bekerja sama dengan siapa, Pak? Kalau misalnya program-program seperti itu? Tetap tangan kanan kita ya, tangan kanan kita, kiri, kaki itu adalah kader. Kader-kader iya, masyarakat. Betul. Selain itu juga ditunjang oleh lintas sektor dari Bapak Kepala Kelurahan maupun dari kecamatan. Jadi sekarang itu kalau puskesmas lintasnya adalah lintas sektoral gitu. Jadi begitu. Baik, pemirsa di rumah itu tadi layanan-layanan yang sudah diberitahukan oleh Dokter Cici dan juga Pak Imam Ma'ruf. Namun kita ada layanan yang unggulan yang ada di UPT Puskesmas Pesantren ini, yakni layanan Pro Puskesmas Rahma Oda, yang nantinya kita akan ulik lebih lanjut mengenai pelayanan ini. Namun pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap setia di Dialog Khusus edisi hari ini.